Mengamuklah kami, aku termasuk paling keras, aku protes. Berapa jam kemudian peraturannya dicabut. Ini peraturan tercepat ini. Indonesia yang eksklusif, tidak nasional, hanya ngurus orang Islam saja, itu harus dicabut. Cabut gondolmu. Bank syariah hanya untuk orang Islam. Bukan. Orang Cina pun boleh transaksi di bank syariah. Betul enggak? Tapi orang Islam tidak boleh bertransaksi di bank riba. Dan itu pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 mau dicoret. Begitu juga Cahyokumolo dari PDIP, dia bilang banyak peraturan daerah yang hanya mengurus Islam mau dicabut. Gondolmu. Sempat dia keluarkan peraturan pegawai negeri yang pakai kerudung, kerudungnya harus dimasukkan dalam baju. Mengamuklah kami, aku termasuk paling keras, aku protes. Berapa jam kemudian peraturannya dicabut. Ini peraturan tercepat ini. Nggak sampai sehari. Bagaimana pakai kerudung dimasukkan ke dalam baju? Macam kura-kura lah. Kalau nggak kita protes bagaimana? Jalan terus lah, betul nggak? Itu tugas kita memprotes, dan itu dijaga atau dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, kemerdekaan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hari ini takut aja orang Islam. Kalau salah protes aja, nggak akan ditangkap. Saya nggak ditangkap sampai sekarang. Kok ditangkap pula kita menjalankan Undang-Undang Dasar 45? Mengkoreksi pemimpin itu hak kita, betul? Sebagai warga negara, kita bayar pajak kok. Nggak ada pajakku yang nunggak satupun. Semua bayar. Ada asisten khusus yang ngurus itu. Karena kewajiban kita itu bayar pajak. Hak kita, kita boleh kritik kalau salah. Ini yang perlu saya beritahu. Kemudian ada bab. Sekarang sudah hebat Pak, ada bank syariah, asuransi syariah, finance syariah. Bapak kalau kredit mobil, kredit Honda dengan sistem syariah, itu tidak riba Pak, karena udah dibayar cash. Bapak datang dealer Honda, berapa Honda? 17 juta, duitku cuma 2 juta. Boleh, sini 2 jutanya. Ini kami tambahin 15 juta. Beli Honda ya 17 juta. Sekarang gini, Hondanya boleh kau pakai, tapi surat sama kami. Sekarang supaya kau punya ini 100%, yang kami punya 15 juta tuh kau bayarilah. Cicil, ya boleh 5 tahun. Kalau 5 tahun ku tambahlah duitnya, masuk 15 juta, cicil 15 juta juga, matilah ku. Ku ambil untungnya 21 juta, jadi kau bayar 6 juta selama 5 tahun. Untung aku 1.150.000 setiap tahunnya untungku. Boleh. Jadilah transaksi, namanya ijaroh. Apa namanya? Ijaroh. Sewa beli. Halal apa haram? Tapi kalau ke dealer bank-bank itu konvensional, kita kasih uang muka 2 juta itu gak dihitung, bayar, cicil. Begitu krisis, ini bulan ini krisis Pak, bulan ini kita udah resesi kedua, suku bunga bank naik kayak tahun 98, gak bisa bayar kita Pak, bunga jadi 50% setahun. Kita kalau transaksi Islam tidak pakai bunga, nggak ada urusan dengan bank. Mau naik 100% suku bunga, kita tetap aja cicilnya segitu aja sampai lunas, karena kita sudah jual beli. Sampai sini paham? Ada munakahat, nikah talak rujuk, bagi waris. Itu Indonesia negara Pancasila, tapi kita punya pengadilan agama Islam. Mau dihapus. Itu kata si Munadi itu. Munadi apa siapa namanya itu? Itu nggak boleh ada undang-undang yang memihak Islam. Kita ini dari zaman Belanda udah begitu. Penjajah Belanda aja ngerti. Pengadilan agama itu ada sejak zaman Belanda, betul? Kalau orang Cina kawin, orang Hindu kawin, orang Buddha kawin, itu kawinnya dicatat di catatan sipil, dinas catatan sipil. Kalau mereka mau cerai, cerainya di pengadilan negeri sejak zaman Belanda itu. Sementara orang Islam kalau kawin dicatat di Kementerian
agama, KUA, kantor urusan agama. Dan kalau cerai tidak di pengadilan negeri, dia harus di pengadilan agama. Dan kalau bagi warisan, orang selain Islam bagi warisan pengadilan negeri, bagi rata aja. Anakmu berapa? 6, bagi 6. Selesai. Islam mana boleh. Maka dibuat pengadilan agama Islam. Warisan. Berapa kalian bersaudara? 6. Berapa laki-laki? 3. Perempuan berapa? 3. Kalau begitu tidak bagi 6, bagi 9. Oh, kan hebat itu. Kenapa? Karena laki-laki dapat 2. 3 laki-laki kali 2 berapa? 6. Perempuan dapat berapa? 1. 3 perempuan kali 3, 3. 6 tambah 3, 9. Dibagilah 1/9 untuk anak perempuan, 1/9 untuk anak perempuan, 1/9 untuk anak perempuan, 2/9 untuk anak laki-laki, 2/9 anak laki-laki, 2/9 laki-laki. Mana ngerti pengadilan negeri membagi itu kalau enggak ahli agama? Betul? Makanya Islam ini ada pengadilan agama Islam. Dan tidak boleh kepala kantor urusan agama dari kecamatan sampai menteri agama perempuan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kepala kantor urusan agama di Republik Indonesia merangkap wali hakim bagi perempuan yang tidak punya wali. Kan hebat betul Indonesia itu. Maka saya nggak mau pindah. Saya dulu baru tamat kuliah di USU jadi dosen, ditawari ke Brunei jadi dosen. Oh, gajinya ya Allah, di USU masih 57.000, di Brunei sudah 5,7 juta gajinya. Saya milih Indonesia, nggak milih Brunei. Kewajiban dakwah saya di Indonesia, bukan di Brunei. Makanya tidak ada kepala kantor urusan agama perempuan. Walaupun dosen-dosen di IAIN itu, UIN, ada yang golongan 4D, 4E, profesor doktor, nggak boleh jadi kepala kantor urusan agama perempuan, karena perempuan tidak bisa jadi wali. Sedangkan hadis Nabi, as-sultanu waliyun liman la waliyalaha. Pemerintah adalah wali bagi perempuan-perempuan yang tidak punya wali. Nah, itu jelas hadisnya, ditanggung oleh negara. Negara menjamin untuk menjalankan agama. Jadi kalau ada perempuan sebatang kara, dia sendiri Islam, nggak punya abang, nggak punya bapak, nggak punya paman, nggak punya wali, maka dia mau kawin, dia datang ke kantor agama kepada pemerintah. Pak, kawinkan kami Pak, kami nggak ada wali, ini calon suami saya Pak. Nah, dikawinkan oleh pemerintah. Supaya pemerintah tidak repot, maka dibuatlah Kementerian Agama untuk mengurusi masalah Islam. Untuk Islam ya dibikin mula-mula itu. Karena kalau pemerintah wali bagi yang nggak punya wali, bisa aja nanti dia datang ke Departemen Peternakan. Kawinkan kami Om, kami cuma ngawinkan kambing sama sapi gitu. Makanya dibuat Kementerian Agama. Jangan cemburu agama lain. Kenapa harus Islam saja? Karena Islam yang punya syariat seperti itu. Nggak boleh Tengku Zulkarnain ngawinkan orang Pak. Menurut undang-undang agama dan undang-undang negara saya bisa ditangkap. Datang orang, Pak, kami sudah suka sama suka, bapak kami nggak mau, kawinkanlah kami. Saya kawinkan, haram dalam Islam, masuk penjara saya. Melanggar undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 di negara Republik Indonesia. Paham sampai sini? Yang keempat adalah jinayat, hukum pidana. Itu syariat Islam. Sebagian sudah jalan hukum Islam, sebagian belum. Itulah perjuangan kita di DPR untuk melindungi bangsa Indonesia yang Islam 230 juta, 88,2%. Misalnya apa? Membunuh dibunuh, membunuh di pengadilan dijatuhi hukuman bunuh. Sudah jalan belum? Udah. Kusni Kasdut dibunuh, Amroji dibunuh, betul nggak? Membunuh dibunuh sudah ada undang-undangnya, cuman hakimnya berani apa enggak? Kan gitu. Subandrio gembong PKI tahun 65, diadili tahun 66, hukumannya hukuman mati.
Cuman nggak dilaksanakan. Setelah 20 tahun dia dibebaskan. Setelah dibebaskan dia nuduh Pak Harto PKI. Yang PKI lah anak itu. Rekamannya ditanya sama hakim, Dr. Subandrio, Anda PKI? Oh, tidak Tuan Hakim, saya Islam, saya naik haji loh, saya haji. Dr. Subandrio, haji kau? Kata hakim. Ya. Saudara haji? Haji. Islam? Islam. Salat subuh berapa rakaat? 4 katanya. Ada rekamannya. Tapi banyak hukum Islam yang belum untuk hukum pidana, jinayat. Misalnya mencuri potong tangan, itu belum jalan. Mencuri potong tangan tidak asal mencuri dipotong, enggak, ada aturan. Kalau mencurinya mencuri makanan, ditangkap. Kau kenapa curi makanan? Lapar, dikasih makan, dikasih makanan, dibebaskan. Kalau dia mencuri ayam, tangkap. Kau mencuri ayam? Iya, denda. Ayam yang curi seekor, bayar 2 ekor. Bukan untuk negara, untuk yang punya ayam. Kalau di Indonesia kan untuk negara. Dia bunuh orang, nabrak orang di jalan, mati. Di pengadilan didenda misalnya 200 juta. Duitnya kan harusnya untuk janda yang mati itu, betul? Itu namanya progressive law. Dalam Islam begitu. Duitnya untuk negara. Yang rugi kawan jadi janda, yang kaya negara. Sama dengan first travel, menipu orang umroh, duitnya 850 miliar, habis tinggal 25 itu disita negara, bukannya dikembalikan sama nasabah. Itu bukan hukum Islam. Hukum Islam itu harus progressive law, menguntungkan orang yang dirugikan. Kalau mencurinya itu senilai 1 perisai perang, perisai besi, itu kalau saya hitung-hitung sekitar 2 juta. Kalau mencuri nilai 2 juta, terbukti ada di hakim, ada saksi dan ada bukti, maka orang ini dihukum potong tangan. Jadi kalau korupsi 2 juta ke atas, potong tangan. Motongnya bukan ditaruh di atas meja, ditariknya lah. Taruh. Ditariknya. Saya udah lihat itu cara motong tangan itu, digantung. Orangnya digantung sampai dia udah jinjit habis, nggak bisa lagi nambah. Baru dipotong, cas gitu. Jadi ditariknya pun nggak bisa karena udah habis dia. Begitu cara motong tangan. Habis itu bawa pulang. Kalau itu terjadi, enak. Saya sudah usulkan sama kawan-kawan, sudah buat draft untuk diusulkan ke DPR RI. Kayaknya ditolak, udah ribut. Baru mau ngomong aja udah ditolak. Padahal Menteri Kumham sudah mengeluh, negara hampir bangkrut Pak, ngasih makan maling itu 15 triliun setahun Pak. Itu koruptor itu 15 triliun. Sampai kemarin terpaksa dibebaskan 35.000 orang karena negara nggak punya anggaran untuk ngasih makan. Paham? Ngapain susah-susah? Asal udah terbukti kok korupsi ya, angkat tangannya, cap. Udah putus, udah pulanglah. Saya nggak di penjara, nggak usah pulang. Ngapain ngasih makan kau? Sudah kita usulkan ini, kawan-kawan sudah buat draft. Saya yang agak keras untuk itu. Belum apa-apa, udah masuk TV, masuk koran, ditolak. DPR nggak mau. Memang nggak mau lah DPR. Kalau itu di tanda tangannya dia yang paling banyak tangannya putus. Ini tentang syariat Islam dan kita wajib tunduk kepada Islam dan negara wajib menjamin. Nggak boleh dibilang radikal. Pakai cadar, ada di Quran Al-Ahzab 59. Jangan dibilang itu radikal. Di Quran Kementerian Agama itu cadar ada, menutup wajah, kepala dan dada itu ada. Al-Ahzab 59. Itu tafsir Kementerian Agama yang resmi. Cadar itu ada. Kerudung yang nampak wajah ada, An-Nur 31. Yang tutup wajah ada, Al-Ahzab 59. Enak aja bilang radikal. Istri saya pakai cadar sejak saya masih tinggal di Jalan Makmur situ. Tahun 90. Datang Ustadz Julfikar Hajar, masih tinggal Gorila situ. Jumpa saya di sini ngaji subuh. Bilang, "Kamu istri kamu Jol pakai cadar?" "Iya." "Hanya istri-istri Nabi yang pakai cadar. Nggak ada orang Islam wanita disuruh pakai cadar." "Ada Bang."
Ada kitabmu? Ada. Datang dia ke rumah saya, ke Jalan Makmur. Mana kitabnya? Ini tafsir Jalalain aja yang paling kecil. Dibaca Ustaz Zulfikar Hajar. Idza kharajna li hajatihin illa ainan wahidah. Kalau perempuan keluar rumah untuk hajatnya, tutup wajahnya, cuman matanya sebelah aja yang boleh nampak. Kalah ninja dibikinnya. Itu tafsir Imam Suyuti Jalalain. Dilihat sama Bang Zulfikar Hajar, dibolak-balik. Asli lah itu bang, mana pula aku cetak-cetak itu. Ulang dia ditandainya, diambilnya kitabnya di rumahnya. Betul Jul, teleponnya. Betul Jul. Pikir ngarang-ngarang. Boleh Pak Harto, pegawai negeri, dosen USU, dosen bahasa Inggris. Istri saya pakai cadar, nggak dilarang. Pakai jubah saya ngajar di USU, nggak dilarang. Oh sekarang dibilang radikal. Radikal itu datangnya dari masjid, dibawa oleh orang-orang yang good looking. Penghafal Quran dan imam-imam masjid. Tak pernah terjadi itu 75 tahun merdeka. Ini yang saya mau sampaikan, dan ayat Qurannya jelas, kita pun hafal itu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hei kamu orang beriman, tak cukup iman saja, masuklah kamu ke dalam Islam, keselamatan 100% dari ujung rambut sampai ujung kuku, lahir dan batin. Tutup aurat laki-laki, lutut sampai pusat. Kalau pakai celana pendek laki-laki nampak paha, haram. Karena laki-laki paha itu aurat, tutup dari dengkul sampai pusar. Sah sholat, sah apa enggak? Pakai celana jojon, enggak pakai baju, sah apa enggak sholat? Sah. Pantas apa enggak? Sempat besok sholat Jumat di Al-Falah ini, khotibnya semua sama makmumnya pakai celana jojon, enggak pakai baju semua. Sah apa enggak? Sah. Pantas. Datang hukum yang lain, warisya, pakaian eksekutif, pakai teluk belanga, pakai jas, silakan. Pakai base cap kayak orang Jawa, silakan. Lebih bagus. Tapi ada yang paling bagus, walibasut taqwa, pakaian takwa. Ini Quran surah Al-A'raf. Pakaian takwa, dzalika khair, itu yang paling baik. Ini pakaian takwa, jubah, serbat, jenggot, celana cingkrang, pakaian Rasul. Ini pakaian terbaik kata Quran. Mana buktinya? Tes malam minggu jam 2 malam, datang ke diskotik pakaian begini. Assalamualaikum, kalau nggak loncat semua. Berarti ini pakaian terbaik. Setuju? Yang bilang Quran, ya bani Adam, hai anak cucu Nabi Adam yang laki-laki, qad anzalna alaikum libasa, sungguh kami telah turunkan kepadamu beberapa jenis pakaian. Yang pertama, yuwari sauatikum, sekedar tutup aurat, celana jojon. Yang kedua, warisya, pakaian eksekutif, peluk belanga, jas, base cap Jawa dan sebagainya. Yang ketiga, walibasut taqwa, pakaian takwa, dzalika khair, ini yang terbaik untuk kamu pakai.